Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru SD Negeri Mangasa 1 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir, yaitu implementasi pemahaman konsep inti budaya positif dan diseminasi pemahaman. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita dipertemukan dalam syafaatnya. Amin amin alamin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ada pun yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu saat ini saya berposisi sebagai calon guru penggerak. Tujuan saya adalah untuk menyampaikan pembelajaran konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif. Selanjutnya silakan kita buka, karena saya sudah mengirim link ke grup, dan silakan kita buka untuk membaca slide yang ada di dalam. Insya Allah sebentar kita akan sharing tentang budaya positif. Ya, sudah. Tampil. Oh, ya. Terima kasih, silakan kita buka. Baik, saya lanjut jelaskan. Latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pendidikan yang menghamba pada anak dimaknai yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kemudian saya lanjut, pendidikan itu menuntun pada pendidikan harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. Kemudian saya lanjut lagi, kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kebutuhan murid, memberikan tuntunan dan arahan pada peserta didik seperti yang kita lihat di gambar. Nah, di situ ada pembelajaran yang bermakna, ada anak yang sedang melakukan kegiatan P5 sedang menggunting, dan ada juga di sebelahnya sedang menghitung. Itulah dikatakan pembelajaran bermakna, yaitu anak langsung mengerjakan apa yang menjadi pembelajarannya saat itu. Kemudian yang kedua, memberikan tuntunan. Nah, pada saat ada anak yang tidak atau belum paham, maka kita akan memanggilnya dan kita akan menuntun mereka sampai mereka bisa. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa setiap murid itu unik. Nah, di bawah ini ada kegiatan P5, di sini ada anak-anak yang berpakaian tradisional, ada juga yang tidak. Nah, dari sini kita akan melihat minat atau karakteristik daripada anak tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu menghindari hukuman atau punishment dan menerapkan sistem amun. Jadi ketika ada anak yang bersalah, maka kita tidak boleh langsung menghukumnya, tapi kita harus mencari tahu apa dan mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Saya lanjut lagi. Pembelajaran yang berpihak dan menyenangkan seperti pada gambar ini, ada anak-anak sedang belajar kelompok,
ada anak-anak yang sedang kearifan lokal yaitu membuat onde-onde. Ada juga di sini anak-anak sedang saling bersama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon menjadi konsekuensi. Seperti ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika kita ingin berbuat sesuatu, maka yang pertama kita lakukan, ubahlah dan perilaku kita. Mulai dari diri kita dulu. Kemudian kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi cara berpikir kita juga yang harus dirubah. Itulah mengapa kita mengatakan mengubah paradigma belajar dari yang biasa menjadi lebih baik. Jadi misalnya kita tuntut, kita arahkan anak kita harus seperti ini. Seperti itu tidak bisa lagi seperti sekarang yang kita harus terapkan. Kita harus merubah, kita harus menuntun, bukan menantang anak itu untuk melakukan sesuatu, tapi kita tuntun supaya dia bisa melakukan. Realitasnya itu kebutuhan kita semua sama. Itu pemikiran kita dulu. Tapi sekarang melalui teori kontrol, realita kebutuhan itu kita berbeda. Jadi tidak boleh disamakan. Karena misalnya kita sama-sama guru, kebutuhan tak sama-sama, tidak. Di kelas itu semua orang melihat hal yang sama. Nah itu dirubah sekarang pemikiran tak menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Sekarang kita berusaha mengatakan jangan kita, tapi kita bilang tidak, saya mau ke sana. Jadi kita dalam menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini namanya motivasi perilaku, hukuman, dan penghargaan. Jadi dulu itu kalau kita kasih motivasi teman itu dengan memberikan hadiah, dengan memberikan hukuman, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Nah ini yang menghancurkan potensi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau ada anak yang kita kasih hadiah, sementara yang lain tidak dikasih, maka di situ akan menghilangkan rasa percaya diri anak tersebut, menghilangkan potensinya. Saya tidak mau berbuat baik karena saya tidak dapat hadiah. Itu. Jadi dia menghancurkan potensinya yang ada. Jadi tidak boleh lagi memberikan hadiah. Nah, kemudian yang kedua, untuk adanya hadiah, bukan karena adanya paksaan. Jadi itu keyakinan adalah bagaimana antara seorang anak sama gurunya bersepakat dalam membuat keyakinan di kelas. Jadi saya lanjut kembali. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia kenapa dia berbuat. Yang pertama, kan bahwasanya kita ada keyakinan tidak boleh terlambat. Jadi kalau ada hukuman, tidak boleh dikasih hukuman, kembalikan ke keyakinan kelasnya, biarkan dia menyadari dan apa yang dia harus lakukan. Ada itu hari saya kirim video tentang keyakinan kelas seperti itu. Lanjut. mengatasinya Bu? Iya, sebentar. Sina pero lebat Sebentar, kasih jelaskan dulu baru murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan kalau kita melakukan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu yang pertama, ada segitiga. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas. Nah, maksudnya ini menstabilitas itu identitas, yaitu kita datangi itu anak, kita menanyakan. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga sebagai guru, saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Guru hanya ingin menanyakan, hanya ingin mengetahui kenapa sampai kita berbuat seperti itu. Kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita mau memperbaiki kesalahannya. Nah, masuklah di sini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan, misalnya itu hari saya ada anak saya yang tidak memakai baju sekolah, baju olahraga, padahal dia jam olahraga. Kita tanyakan, kenapa nak? Hari ini kita belajar apa? Belajar olahraga. Kenapa kita tidak pakai baju olahraga? Pentingkah itu baju olahraga? Seperti itu kita gali, kenapa dia sampai
tidak menggunakan baju olahraga, jadi tidak boleh langsung marah-marah. Kenapa kau tidak pakai olahraga? Tidak bisa kau masuk olahraga. Kita yang arahkan karena harus kau begini, tidak bisa. Harus dia sendiri menjauh supaya dia sadar itu kesalahan masuk. Keyakinan kelas kita tanyakan keyakinan apa yang dia langgar, kemudian kita membuat kesepakatan lagi. Kalau dia melakukan seperti ini, apa usahanya untuk mengembalikannya, memperbaikannya. Selanjut kembali. Nah, ini restitusi segitiga sama seperti tadi. Saya minta jika masih ada yang belum dipahami, mari kita sharing, mari kita tanya jawab. Ulangi tadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi, bagaimana anak yang sering terlambat tiap hari, solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus kau. Tepuk tangan dulu, Bu. Itu punya kelas 3. Iya, bagus. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada anak yang sering terlambat? Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Berarti dia sudah mengetahui ada keyakinan yang dia langgar. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita datangi anak itu, kita panggil, entahkah itu di jam belajar, kita ambil waktu, atau di jam istirahat, sepanjang anak itu tidak mengambil haknya. Jadi kita tanyakan dulu, apakah boleh saya bicara-bicara sama kita? Kalau dia bilang iya, berarti kita boleh, tapi kalau dia bilang tidak bisa kita, karena kita akan mengganggu haknya. Jadi yang pertama kita enakan dulu perasaannya, kita dekati sama-sama. Nah, boleh saya mengganggu? Kalau dia bilang boleh, iya. Bisa dipanggil tetap. Iya, seperti itu. Jadi pertama datangi dulu anak. Ini ceritanya kita menghargai anak. Jadi ini masuk ke dalam menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti kita mau dijunjung itu anak, tidak. Tapi kita memberikan penghargaan dengan menanyakan, apakah saya boleh mengganggu nak? Kalau dia mengatakan iya, tanyakan lagi, nak, kemarin kita datang jam berapa? Jangan langsung masuk dia anunya. Boleh juga. Nah, apa yang biasa kita lakukan di rumah kalau pagi-pagi? Jadi kita jangan langsung ke Jangan langsung intinya. Jangan langsung. Kenapa terlambat? Paradigma baru, bukan lagi masa yang lalu digunakan. Kalau menurut saya itu terlambat atau tidak? Terlambat. Jadi kalau kita terlambat, pentingkah mengubah perilaku tak? Kalau dia bilang penting. Kalau kita bilang, dia bilang penting. Jadi cara apa yang harus kita lakukan nak, supaya bisa datang cepat? Saya mau begini, Bu. Misalnya dia bilang, saya akan bangun lebih cepat, saya akan beritahu mama, atau saya akan jalan tiga kali begitu, sampai 4 kali, sampainya dia datang setiap hari. Kalau perlu cerita-cerita juga sama orang tuanya, seperti itu. Jadi bagaimana, siapa tahu teman ada yang bisa memberikan masukan, karena ada pemahaman lain yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Saya tanyakan begini, ada di dalam kelas itu anak beberapa orang suka palak. Apa solusinya yang harus kita lakukan supaya itu anak tidak selalu palak terus? Tetap kita masuk ke keyakinan kelas. Makanya itu pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita akan menyuruh anak-anak meminta peraturan-peraturan apa yang harus kita munculkan di kelas kita. Jadi kalau misalnya 40 menurut tak, suruh 40 itu menuliskan apa peraturan yang harus kita buat. Jadi pertamanya dulu dari mereka, pasti itu akan muncul dari saya banyak temanku yang suka kayak tadi itu di kelas 3, ya seperti itu. Dia muncul sendiri apa yang dia rasakan di kelas itu dan apa yang dia inginkan di kelas itu. Jadi sama tadi dengan kembali ke kelas kita tuntut anak-anak, kita dekati mereka, kita cari, kita tanyakan kenapa sampai begitu. Jadi tidak boleh langsung dimarahi juga. Kenapa? Karena ada kebutuhan dasar, misalnya karena saya tidak punya uang jajan Ibu, makanya dia begitu. Jadi kita cari kenapa dia. Kan itu ada tadi itu, ini 5 kebutuhan dasar manusia karena ingin bertahan hidup. Karena misalnya tidak kasih uang jajan sama orang tuanya, makanya dia minta-minta sama temannya. Seperti itu. Seperti juga kalau dia suka mengganggu, dia itu menunjukkan bahwa dia mampu mengganggu. Jadi dia ini semua ini Ada hadiah seperti itu akan munculkan lagi anak bisa dia tak belajar bisa mendapat hadiah. Tidak bisa nih, karena itu Tidak yang kalau lainnya hadiah seperti itu. yang lainnya ada rasa ada rasa anak-anak itu sendiri, kodong, ya rendah diri. Ini saya tidak bisa ya. Kemudian itu yang lainnya nama kami karakternya. Alhamdulillah saya sudah melakukan diseminasi. Semoga apa yang sampaikan hari ini bisa bermakna dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Sebelum saya mengakhiri, saya minta
Bagaimana perasaan kita ketika mengikuti kegiatan kita hari ini? Senang, Senang. bahagia. Senang dan dapat pengalaman baru dan Apa apa lagi? belajar? Ya. Setelah Ibu Masna melakukan pemakaran, ada pengetahuan baru Ya, dapat tambah untuk kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa digunakan dan bermanfaat bagi kita semua. Pemaparan Ibu Masna ini sangat menarik. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jalan. Wali kelas 6. Teman yang lain masih ada? Sama Jis. Iya. Iya. Sama. Terima kasih. Dengan membersamai kita pada hari ini, saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan atau membuat keyakinan kelas seperti yang guru sudah tuliskan. Ini keyakinan kelas. Apa gunanya kita membuat keyakinan kelas? Agar kita terjadi kesepakatan peraturan antara guru dengan murid. Oke. Keyakinan kelas ini kita akan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif yang akan kita menjadikan aturan di kelas kita. Apa yang akan kita buat dengan membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah Bu Guru akan memberikan stiker noise ini untuk membuat peraturan-peraturan yang akan kita buat di kelas ini. Jadi sebentar, anak-anakku semua akan menulis peraturan apa kira-kira yang menurut Ananda semua akan diterapkan di kelas kita. Paham sampai di sini? Oke, yang kedua, kita akan mengubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Apakah dia terlihat atau tidak terlihat? Kemudian pendalaman keyakinan kelas peran guru dan murid. Oke, setuju sampai di sini, Nak? Bisa dipahami? Bisa. Tugas yang pertama adalah Ananda semua silakan menuliskan peraturan apa yang ingin anakku semua kita terapkan di kelas ini. Oke, bisa? Bisa. Setelah itu kita akan tempelkan di sana. Hah? Silakan ditulis aturan-aturan apa saja yang Ananda inginkan kita terapkan di kelas ini. Aturan apa yang mau diterapkan di kelas kita? Yang sudah boleh menempel di atas sini, Dina. Iya, boleh satu. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Oke, sebentar. Peraturan-peraturan yang kita inginkan di kelas. Selanjutnya, Ibu meminta lihat mau kita tidak boleh berkelahi dan tidak boleh ribut. Oke, yang kedua, mana Nabil? Nah, dengan aturannya. Oke, menjaga kebersihan. Tidak boleh naik di atas meja. Iya. Sudah dengar ini? Menjaga kebersihan, tidak boleh naik di atas meja. Bentar, kembali. Kemudian, nah, kita sudah menulis peraturan-peraturan kelas yang kita inginkan. Nah, tahap yang berikutnya kita akan membuat kalimat positif dari peraturan yang kita buat tadi. Nah, yang pertama tadi tidak boleh dilarang bicara kotor. Nah, harus apa? Kalimat positifnya apa? Harusnya kita akan mengucapkan berkata yang sopan. Hah? Oke, nomor 1. Berkata sopan. Nomor
Tidak terlambat. Berarti apa? Kalimat positifnya kalau tidak terlambat. Datang tepat waktu. Dia datang tepat waktu. Saling menghormati. Di jam belajar. Kalau tidak boleh makan berarti apa itu? Tertib. Oke, nomor 5 tertib. Yang sudah kita tulis, maka Bu Guru simpulkan di sini kalimat positifnya yang pertama adalah harus berkata sopan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, nah, apa nilai kebajikan yang kita peroleh kalau kita yang kedua, menjaga kebersihan. Apa gunanya kalau kelas kita bersih? Kenapa? Bagaimana perasaannya kalau menjaga kebersihan? Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan yang kita peroleh kalau kelas bersih. Belajar nyaman. Ya, nyaman. Nyaman. Mengikuti pelajaran dari awal. Iya, mengikuti pelajaran dari mengikuti pelajaran Dari awal. dari awal. Ini juga dari awal. Apalagi saling menghormati. Kalau kita saling menghormati, bagaimana perasaan tak? Hah? Iya. Nah, kemudian jujur. Kalau kita jujur, bagaimana perasaannya? Bagus tidak kalau kita jujur? Bagus. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kalau berkata sopan itu nilai kebajikan yang kita peroleh, berarti perasaan menjadi nyaman, damai. Kalau menjaga kebersihan, kelas kita menjadi nyaman. Kalau datang tepat waktu, berarti kita bisa ya. Kalau saling menghormati berarti ya. Kalau tertib berarti kalau jujur itulah kebajikan. Kenapa kita mau agar kita semua menjadi meyakini kelas kita bahwa oh kelas saya itu harus berkata sopan supaya perasaan damai. Dan tidak ada nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari peraturan-peraturan tadi, maka saat ini kita akan menetapkan bersama keyakinan kelas yang akan kita tetapkan di kelas 1 ini. Setuju? Setuju. Dan kita akan menuliskan di sini keyakinan kelas. Sarwenda nak. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita ketok palu untuk keyakinan kelas 1 kita, maka Bu Guru akan bacakan terlebih dahulu. Saling menghormati. Setuju? Setuju. Menjaga keamanan. Setuju. Jujur. Setuju. Dan yang terakhir, disiplin. Setuju. Dengan Bu Guru ketok palu menandakan keyakinan kelas di kelas 1 kita sepakati. Keyakinan kelas telah kita buat dan semoga anak-anakku semua menjalankan keyakinan kelas ini secara terus-menerus dan kontinu. Bu Guru akhiri dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Latifah.
Bu Guru ganggu boleh nak? Tadi berangkatnya Latifah ke sekolah jam berapa? Jam 7:30. Sekolah kita masuk jam berapa nak? Jam 7. Menurut Latifah terlambat tidak? Terlambat. Bisa nggak Bu Guru dengar kenapa sampai Latifah terlambat? Tidak bangun cepat, sama Bu Guru juga sering terlambat bangun. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab sebagai anak sekolah, kita harus cepat bangun ya. Menurut Latifah penting tidak memperbaiki kesalahannya Latifah? Penting. Menurut Latifah cara apa yang harus Latifah lakukan sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Cepat tidur. Biasanya Latifah tidur jam berapa nak? Jam 12. Nah sekarang Latifah mau tidur jam berapa? Jam 10. Oke. Latifah tahu tidak kalau dengan terlambat masuk ke sekolah itu berarti Latifah melanggar keyakinan kelas? Iya. Melanggar atau tidak? Melanggar. Keyakinan apa yang yang Latifah langgar? Tidak datang cepat atau tidak disiplin. Nah, Latifah saat ini sudah menyadari kesalahannya. Bersedia memperbaiki? Bersedia? Caranya dengan tidur cepat dan datang ke sekolah lebih cepat. Oke, karena Latifah sudah menyadari kesalahannya dan akan memperbaikinya, akan terima dan guru mau lihat ya. Setuju Latif? Setuju. Latifah cita-citanya mau jadi apa nak? Jadi guru, berarti Latifah harus menjadi contoh bagi murid-muridnya ya. Nanti jadi Latifah jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang dan tercapai cita-citanya menjadi seorang guru. Terima kasih Latifah untuk waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Andi Hafiz. Apa kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah. Sehat jasmani. Sehat rohani, cerdas otak. Baik. Andi Hafiz saat ini tahu hari apa? Hari Senin. Biasanya kalau hari Senin Andi Hafiz pelajarannya apa nak? Pelajaran olahraga. Kalau pelajaran olahraga biasanya Andi Hafiz menggunakan baju apa? Baju olahraga. Nah sekarang Andi Hafiz baju olahraga tidak? Kenapa tidak pakai baju olahraga? Baju suci. Saran guru diingatkan ibunya ya untuk menyiapkan seragam olahraganya Andi Hafiz. Menurut Andi Hafiz penting tidak menggunakan seragam olahraga? Penting. Nah Andi Hafiz tahu Andi Hafiz sudah melanggar keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas apa yang dilanggar saat ini? Tidak menggunakan baju olahraga. Nah, sekarang Andi Hafiz sudah menyadari kalau Andi Hafiz tidak menggunakan baju olahraga. Nah, kedepannya Andi Hafiz pada saat jam pelajaran olahraga, apa yang Andi Hafiz harus lakukan? Memakai baju olahraga. Nah, cita-cita Andi Hafiz? Mau jadi tentara. Nah, kalau mau jadi tentara harus rajin berolahraga, sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, cita-cita Andi Hafiz semoga terkabul dan Andi Hafiz menjadi anak yang lebih baik, lebih sehat dan lebih sehat selalu. Amin. Andi Hafiz silakan gabung dengan temannya dan ingat pada saat jam olahraga harus menggunakan seragam olahraga. Terima kasih Andi Hafiz. Bergerak berbagi untuk negeri kita.